Selamat malam, para penjelajah zona gaib. Jendela adalah mata sebuah rumah. Ia membiarkan kita melihat dunia luar dan membiarkan cahaya masuk. Tapi pernahkah kalian berpikir, jendela juga membiarkan dunia luar melihat ke dalam? Malam ini, kita akan berangkat ke sebuah gang sempit di Dago, Bandung, mengikuti kisah seorang mahasiswa bernama Gilang yang menyadari bahwa jendela di kamar kosnya bukan hanya sebuah bingkai kaca. Itu adalah sebuah panggung, dan setiap malam ada penonton setia yang datang untuk menyaksikannya. Siapakah dia dan mengapa ia tidak pernah membeli tiket? Tetaplah di sini, karena setelah ini Anda mungkin tidak akan berani membuka tirai kamar Anda lagi. Gilang merasa telah menemukan jackpot, sebuah kamar pavilion di rumah kos tua peninggalan Belanda di Dago. Harganya miring, dan yang terpenting letaknya agak terpisah dari bangunan utama, memberikannya privasi dan ketenangan yang ia butuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir arsitekturnya. Satu-satunya kekurangan kamar itu adalah jendela besarnya. Sebuah jendela kayu tua dengan 3 panel kaca vertikal yang menghadap langsung ke sebuah gang buntu yang gelap dan lembab di belakang rumah. Pada minggu-minggu pertama, Gilang tidak terlalu memikirkannya. Ia terlalu sibuk dengan kertas kalkir, maket, dan kopi hitam yang menemaninya hingga larut malam. Ia bahkan sering membiarkan jendela itu terbuka, menikmati udara malam Bandung yang dingin. Gangguan pertama datang sebagai sebuah perasaan. Perasaan ganjil bahwa ia sedang diawasi. Saat sedang fokus menggambar, tiba-tiba bulu kuduknya akan berdiri. Ia akan mengangkat kepala dan menatap ke arah jendela yang gelap, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding bata kusam dari bangunan sebelah dan bayangan dahan pohon yang menari-nari. Ia selalu mengabaikannya, menganggapnya hanya efek dari kafein dan kurang tidur. Kemudian, ia mulai melihatnya. Bukan sesuatu yang jelas, hanya kilasan gerakan di sudut matanya, sekelebat warna pucat yang lewat di depan jendela lalu hilang. Paling juga kucing lewat, gumamnya pada dirinya sendiri. Namun suatu malam, saat ia sedang meregangkan punggungnya dan tanpa sengaja menatap ke arah jendela, ia melihatnya dengan lebih jelas. Selama sepersekian detik, ia melihat sebuah wajah pucat tanpa ekspresi menempel di kaca jendela dari luar. Matanya gelap dan kosong. Sebelum otak Gilang sempat memproses apa yang ia lihat, wajah itu sudah lenyap. Jantungnya berdebar kencang. Ia berlari ke jendela dan melihat keluar. Gang buntu itu kosong. Tidak ada tempat untuk bersembunyi secepat itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah pantulan lampu dari monitor komputernya di kaca jendela yang sudah tua. Ya, pasti hanya itu. Sejak malam itu, ia selalu menutup rapat tirai jendelanya begitu matahari terbenam. Ia merasa lebih aman. Setidaknya, jika ada sesuatu di luar sana, ia tidak perlu melihatnya. Tapi ternyata tidak melihat bukan berarti tidak merasakan. Beberapa malam kemudian, saat ia sedang asik bekerja di balik tirai yang tertutup, ia mendengarnya. Suara ketukan yang sangat pelan di kaca jendela. Tuk, tuk, tuk. Bukan ketukan keras, bukan gedoran. Itu adalah ketukan yang ringan, hampir seperti ketukan ragu-ragu dari ujung sebuah jari. Gilang membeku. Ia mematikan musik dari speaker komputernya. Keheningan total. Ia menunggu. Tuk, tuk. Suara itu terdengar lagi.
sangat jelas. Seseorang atau sesuatu ada di luar jendelanya dan ia tahu Gilang ada di dalam. Dengan napas tertahan, Gilang perlahan bangkit dan berjalan mendekati jendela. Saat ia hanya berjarak 1 langkah dari tirai, suara ketukan itu berhenti. Ia menunggu. Beberapa menit, tidak ada suara apapun. Dengan sedikit keberanian, ia menyibakkan sedikit ujung tirai dan mengintip keluar. Pandangannya mencari sosok samar di gang buntu gelap itu. Gang itu kosong, hitam, sepi. Ia menghela nafas lega, mungkin itu hanya ranting pohon yang tertiup angin. Saat ia hendak menutup tirai kembali, pandangannya tanpa sengaja mengarah ke bawah, ke tanah lembab tepat di bawah jendelanya. Di sana, tercetak dengan jelas sepasang jejak kaki. Jejak kaki telanjang. Dan jejak itu menghadap lurus ke arah jendelanya, seolah ada seseorang yang berdiri di sana dalam waktu yang sangat lama hanya untuk mengawasinya. Malam itu, Gilang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Gambar-gambar denah dan potongan bangunan di layar komputernya seolah mencemoohnya. Bagaimana ia bisa merancang ruang yang aman untuk orang lain, sementara ruang pribadinya sendiri terasa begitu terancam. Ia mendorong kursinya menjauh dari meja, memposisikan dirinya di sudut terjauh dari jendela dan mencoba tidur di sana dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Keesokan paginya, hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa gang buntu itu. Jejak kaki telanjang itu masih ada, tercetak jelas di tanah yang lembab. Tidak ada jejak lain yang menuju atau meninggalkan titik itu. Seolah orang yang berdiri di sana muncul dari udara tipis dan lenyap dengan cara yang sama. Gilang mencoba bertanya pada Ibu Sari, pemilik kos yang ramah namun agak pendiam. "Bu, maaf mau tanya, gang di belakang pavilion saya itu suka ada orang lewat nak ya?" Wajah Ibu Sari sedikit berubah saat mendengar pertanyaan itu. "Oh, gang itu? Tidak ada Mas Gilang. Itu kan jalan buntu, tembusnya ke tembok gudang tetangga. Kenapa memangnya?" Tanyanya, suaranya terdengar sedikit terlalu santai. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma penasaran saja," jawab Gilang, menangkap keengganan di nada bicara Ibu Sari. Ia tahu ibu kosnya menyembunyikan sesuatu. Teror di malam hari berlanjut, namun dengan cara yang lebih psikologis. Tidak ada lagi ketukan. Tapi kini, setiap malam tepat sekitar jam 1 dini hari, Gilang akan mendengar suara garukan perlahan di kaca jendela. Kres, kres, kres. Seperti suara kuku panjang yang digesekkan perlahan di atas kaca. Suara itu akan berlangsung selama beberapa menit, lalu berhenti. Gilang tidak pernah berani membuka tirai saat suara itu terdengar. Ia hanya akan duduk mematung di kursinya, memelototi tirai, membayangkan kuku-kuku apa yang sedang menggaruk jendelanya dari luar. Kondisinya mulai menurun. Ia kurang tidur, lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Tugas akhirnya terbengkalai. Ia menjadi paranoid terhadap jendela. Bahkan di siang hari, saat matahari bersinar terang, ia akan merasa tidak nyaman jika harus berdiri terlalu dekat dengan jendela itu. Ia merasa kaca itu bukan lagi pemisah, melainkan sebuah medium, sebuah layar yang bisa menampilkan sesuatu yang mengerikan kapan saja. Suatu sore, saat sedang frustrasi karena tidak menemukan ide untuk desainnya, ia memutuskan untuk mencari udara segar. Saat melewati ruang tamu di bangunan utama kos, ia melihat album foto tua terletak di meja. Didorong rasa penasaran, ia membukanya. Isinya adalah foto-foto lama keluarga Ibu Sari. Foto-foto hitam putih dari puluhan tahun yang lalu. Ia membulak-balik halaman, melihat wajah-wajah asing dari masa lalu. Hingga matanya berhenti pada satu foto. Sebuah foto keluarga besar yang diambil di depan rumah kos itu
mungkin sekitar tahun 70-an. Di barisan paling belakang, berdiri seorang pemuda kurus dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang sangat familiar dari wajahnya. Wajahnya pucat, ekspresinya datar, dan matanya dalam dan cekung. Jantung Gilang berdebar kencang. Wajah itu, wajah yang sama dengan yang ia lihat menempel di kaca jendelanya malam itu. Tepat saat itu, Ibu Sari masuk ke ruangan. "Loh, Mas Gilang, lagi lihat-lihat foto ya?" sapanya. Iya Bu. Maaf, ini siapa ya Bu?" tanyanya sambil menunjuk foto pemuda itu. Senyum di wajah Ibu Sari langsung memudar. Ia menghela napas panjang dan duduk di seberang Gilang. "Itu kakak saya, Mas. Namanya Asep," katanya pelan. "Dia sudah lama meninggal. Dulu dia tinggal di kamar pavilion yang sekarang Mas Gilang tempati." Darah Gilang serasa membeku. Asep itu anaknya pendiam sekali, agak aneh, lanjut Ibu Sari. Dia tidak punya banyak teman. Kerjanya hanya di kamar, melukis. Tapi dia punya satu kebiasaan buruk. Dia suka mengintip. Bukan mengintip yang macam-macam. Dia hanya suka berdiri di jendela kamarnya berjam-jam hanya untuk melihat aktivitas orang di rumah utama, mengawasi kami makan, nonton TV, mengobrol. Dia bilang dengan begitu dia merasa tidak terlalu sendirian. Ibu Sari terdiam sejenak, matanya menerawang. Hingga suatu malam, ia meninggal di kamarnya. Dokter bilang serangan jantung, tapi kami menemukannya dalam posisi yang aneh. Ia meninggal sambil berdiri, wajahnya menempel di kaca jendela seolah sedang mengintip sesuatu untuk terakhir kalinya. Gilang merasa mual. Kini ia tahu siapa penonton setianya setiap malam. Itu bukan hantu orang asing, itu adalah arwah penghuni lama kamarnya yang melanjutkan kebiasaannya bahkan setelah mati. Sejak itu, tidak ada yang betah lama-lama di kamar itu, bisik Ibu Sari akhirnya mengakui. Semua anak kos sebelumnya selalu mengeluh hal yang sama, merasa diawasi dari jendela. Tapi Mas Gilang kelihatannya baik-baik saja, makanya saya diam saja. Malam itu, Gilang tidak bisa lagi menipu dirinya. Dengan pengetahuan baru yang mengerikan ini, ia memberanikan diri. Ia harus menghadapinya. Tepat jam 1 malam, suara garukan di jendela itu dimulai. Keres, keres. Dengan tangan gemetar, Gilang tidak lagi bersembunyi. Ia berjalan perlahan ke arah jendela. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menyibak tirai itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di balik kaca, hanya beberapa senti dari wajahnya, menempel wajah pucat Asep. Matanya yang hitam dan kosong menatap lurus ke arahnya. Mulutnya sedikit terbuka, seolah terkejut karena aksinya selama ini akhirnya ketahuan. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah apa yang sedang dilakukan tangannya. Tangan kurusnya yang pucat menempel di kaca, dan kuku-kukunya yang panjang dan menghitam terus bergerak, menggaruk-garuk permukaan kaca tanpa henti. Dia tidak sedang mencoba masuk, dia hanya gatal ingin menggaruk sesuatu. Dan jendela itu adalah satu-satunya penghalang antara dunianya dan dunia Gilang. Waktu seolah membeku. Gilang dan arwah Asep saling bertatapan melalui lapisan kaca tipis yang menjadi batas antara dunia mereka. Wajah pucat itu dengan ekspresi kaget yang beku dan mata hitam yang seolah menyedot semua cahaya. Tangan yang terus menggeruk kaca itu bergerak tanpa henti, menciptakan suara keras-keras yang kini terdengar memekakkan telinga di kepala Gilang. Reaksi pertama Gilang adalah mundur.
Ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur di lantai. Matanya tidak pernah lepas dari sosok di jendela. Sosok Asep tidak bergerak. Ia hanya tetap menempel di sana, seolah ikut terkejut karena penontonnya kini bisa melihatnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sosok Asep perlahan-lahan memudar, bukan menghilang dengan cepat, melainkan seperti gambar yang larut dalam air, menjadi semakin transparan hingga akhirnya lenyap. Namun suara garukan itu masih terdengar selama beberapa detik setelah wujudnya hilang sebelum akhirnya sunyi. Gilang terduduk di lantai yang dingin. Gemetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia berhasil mengkonfirmasi ketakutannya, tapi hasilnya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya diawasi, ia menjadi tontonan utama bagi arwah kesepian yang terobsesi. Mulai malam itu, terornya berubah. Karena Gilang sudah tahu, Asep tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi hanya muncul sebagai kilasan atau wajah yang menempel. Kini, setiap malam, Gilang akan melihatnya dengan jelas. Terkadang Asep hanya berdiri diam di tengah gang buntu itu, menatap lunus ke jendela kamarnya selama berjam-jam, seperti patung yang setia. Terkadang, ia akan berjalan mondar-mandir pelan di gang itu. Kepalanya tidak pernah berpaling dari jendela. Gilang mencoba segala cara. Ia menyalakan lantunan ayat suci dari speakernya sepanjang malam. Hasilnya, Asep hanya akan berdiri lebih jauh, di batas kegelapan, tapi tatapannya tetap terkunci ke jendela. Ia menempelkan kertas koran di seluruh permukaan kaca jendela, agar tidak ada celah untuk melihat. Tapi ia tetap bisa merasakan kehadiran Asep di luar, sebuah tekanan dingin yang menembus dinding. Suatu malam, saat ia sedang mencoba tidur dengan gelisah, ia mendengar suara aneh dari arah jendela. Bukan ketukan, bukan garukan, melainkan suara tap, tap, tap yang lembut dan basah, seperti ada seseorang yang menepuk-nepuk kaca jendela dengan tangan yang basah. Didorong oleh rasa penasaran yang mengerikan itu, ia mengintip dari celah kecil di antara tumpukan koran yang ia tempel. Pemandangan di luar membuatnya mual. Asep ada di sana, berdiri seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak hanya menatap. Ia sedang melukis di atas kaca jendela Gilang. Dengan jarinya yang panjang, ia menggoreskan sesuatu ke permukaan kaca. Cat yang ia gunakan adalah lumpur hitam pekat yang entah ia dapat dari mana. Ia melukis dengan konsentrasi penuh, seolah-olah sedang mengerjakan sebuah mahakarya. Ia melukis sebuah gambar figuratif. Sosok seorang pria yang sedang duduk di depan meja, membungkuk mengerjakan sesuatu. Gilang sadar, Asep sedang melukis dirinya. Hari demi hari, lukisan lumpur di jendela itu semakin lengkap. Gilang tidak berani membersihkannya. Ia terlalu takut untuk membuka jendela dan menyentuh karya seni dari dunia lain itu. Lukisan itu membuat kamarnya menjadi semakin gelap dan pengap, seolah-olah ia benar-benar terkurung di dalam sebuah gua. Puncaknya adalah saat lukisan itu hampir selesai. Asep telah melukis seluruh detail ruangan Gilang,
meja kursi, tumpukan buku, bahkan maket tugas akhirnya. Yang tersisa hanyalah bagian wajah dari sosok pria yang sedang duduk itu. Malam itu, Gilang tidak bisa tidur. Ia punya firasat buruk bahwa malam ini adalah malam peresmian lukisan itu. Ia hanya duduk di tempat tidurnya, memeluk lutut, menatap jendela yang tertutup lukisan lumpur itu. Tepat jam 1 malam, ia mendengar suara goresan terakhir di kaca. Lalu sunyi. Dengan jantung berdebar kencang, Gilang tahu ia harus melihatnya. Ia harus tahu apa yang telah dilukis Asep di bagian wajah itu. Ia berjalan perlahan ke arah jendela, menyingkirkan kertas koran di salah satu sudut untuk membuat lubang intip. Ia menempelkan matanya ke lubang itu. Lukisan lumpur itu kini telah selesai. Dan di bagian wajah dari sosok pria yang sedang duduk itu, Asep tidak melukis wajah Gilang. Ia melukis wajahnya sendiri. Wajah pucat dengan mata hitam yang kosong. Seolah-olah melalui lukisan itu, Asep menyatakan bahwa ruangan ini, meja ini, dan kehidupan di dalamnya adalah miliknya. Dan Gilang hanyalah tamu yang menempati tempatnya untuk sementara. Saat Gilang masih terpaku menatap lukisan itu, tiba-tiba mata pada lukisan lumpur itu bergerak, melirik ke samping, menatap lurus ke arah lubang intip tempat mata Gilang berada. Mata pada lukisan lumpur itu bergerak. Sebuah gerakan kecil yang mustahil, namun cukup untuk membuat dunia Gilang runtuh. Ia menjerit dan melompat mundur. Punggungnya menabrak dinding dengan keras. Jantungnya serasa akan meledak. Itu bukan lagi sekadar lukisan. Itu adalah sebuah portal, sebuah medium yang telah diresapi oleh kehendak Asep. Gilang tidak lagi peduli dengan tugas akhir atau harga sewa yang murah. Malam itu juga, ia mengemasi barang-barangnya yang paling penting ke dalam ransel. Ia harus pergi, sekarang juga. Ia membuka pintu kamarnya dan berlari keluar menuju bangunan utama, berniat membangunkan Ibu Sari dan mengatakan bahwa ia akan pindah saat itu juga. Saat ia berlari melintasi halaman kecil yang memisahkan paviliun dan rumah utama, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Seolah ia baru saja melewati sebuah lapisan es tak terlihat. Ia menggedor pintu rumah utama dengan panik. "Bu Sari, buka Bu!" Setelah beberapa saat, lampu teras menyala dan Ibu Sari membuka pintu dengan wajah mengantuk dan khawatir. "Mas Gilang, ada apa malam-malam begini?" "Saya mau pindah, Bu. Saya tidak tahan lagi," kata Gilang dengan nafas terengah-engah. Sebelum Ibu Sari sempat menjawab, Gilang merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya tiba-tiba terasa sangat pusing dan pandangannya mulai kabur. Ruangan di sekitarnya seolah berputar. Ia mencengkram kusen pintu untuk menahan diri agar tidak jatuh. "Mas Gilang pucat sekali," seru Ibu Sari cemas. Saya tidak apa-apa," jawab Gilang. Suaranya terdengar serak dan asing di telinganya sendiri. Ia mencoba melangkah masuk, tapi kakinya terasa berat dan tidak mau menuruti perintahnya. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, tangannya sendiri terangkat. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah Ibu Sari.
dan dari mulutnya keluar sebuah suara. Bukan suaranya, melainkan suara serak dan datar, suara yang penuh dengan kebingungan dan rasa penasaran. Kenapa di luar kamarku? Ibu Sari mundur selangkah, matanya membelalak ngeri. Ia tidak lagi melihat Gilang, ia melihat sesuatu yang lain yang sedang menatapnya melalui mata mahasiswa itu. Asep, bisiknya gemetar. Gilang, atau lebih tepatnya kesadaran Gilang yang terperangkap di dalam tubuhnya sendiri, merasakan horor yang tak terhingga. Ia seperti penumpang di dalam mobilnya sendiri yang kini dikemudikan oleh orang lain. Ia bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa mengontrol apapun. Ia sadar saat ia berlari keluar dari paviliun Adi. Saat ia melewati lapisan es itu, Asep tidak lagi hanya menjadi penonton. Arwah itu telah ikut menempel padanya atau bahkan masuk ke dalam dirinya. Sosok Asep yang kini menguasai tubuh Gilang menatap sekeliling ruang tamu dengan takapan bingung. Ia melihat televisi, sofa modern, dan perabotan lain yang asing baginya. Rumah ini berbeda, gamamnya melalui mulut Gilang. Ia kemudian menatap Ibu Sari lagi. Adikku sudah tua, katanya nadanya datar. Ibu Sari menangis. Pergilah, Sep. Jangan ganggu anak ini. Dia tidak bersalah, mohonnya. Asep Gilang memiringkan kepalanya. Aku tidak mengganggunya. Aku hanya pinjam. Aku bosan di luar. Aku ingin melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, ia berbalik. Kakinya melangkah kaku, berjalan keluar dari teras menuju gerbang depan. Kesadaran Gilang di dalam sana menjerit, meronta, tapi tubuhnya terus berjalan. Ia tidak tahu kemana Asep akan membawanya. Apakah ia akan dibawa berjalan-jalan keliling Bandung sepanjang malam, atau dibawa ke tempat-tempat yang hanya diketahui oleh arwah itu? Saat Asep atau Gilang hendak membuka gerbang, sebuah motor berhenti tepat di depan kos. Itu adalah Rian, salah satu teman Gilang yang datang untuk mengantarkan beberapa buku yang dipinjamnya. Loh, Lang, mau kemana malam-malam begini? Sabar Rian dengan santai. Asep atau Gilang berhenti. Ia menatap Rian dengan tatapan kosong yang sama. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Rian dari atas ke bawah seolah sedang mengamati spesimen langka. Rian yang tadinya santai mulai merasa tidak nyaman. Lang, lo kenapa? Kesadaran Gilang di dalam sana berteriak sekuat tenaga. Rian, lari, tolong aku. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desisan pelan. Asep atau Gilang kemudian tersenyum. Sebuah senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai mata. Teman. Aku tidak punya teman. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan dengan gerakan yang sangat cepat ia mencengkram leher Rian. Kekuatannya tidak wajar. Rian terangkat sedikit dari tanah, matanya melotot, kakinya menendang-nendang panik. Aku selalu ingin tahu bagaimana rasanya punya teman, kata Asep atau Gilang, cengkramannya semakin kuat. Ia tidak terlihat marah, ia hanya terlihat penasaran, seperti seorang anak kecil yang sedang membedah serangga untuk melihat cara kerjaannya. Rian meronta, wajahnya mulai membiru karena kehabisan nafas. Cengkeraman di lehernya terasa seperti baja dingin. Ia menatap mata Gilang, sahabatnya, tapi yang ia lihat hanyalah kekosongan yang mengerikan. Di belakang Gilang, Ibu Sari menjerit histeris, tidak tahu harus berbuat apa.
Di dalam penjara tubuhnya sendiri, kesadaran Gilang panik. Ia tidak bisa membiarkan Asep menyakiti Rian. Dengan sekuat tenaga, ia memfokuskan seluruh sisa kehendaknya pada satu hal. Kamarnya, pavilionnya, tempat di mana Asep merasa paling utuh. Ia harus membawa mereka berdua kembali ke sana. Secara ajaib, tubuhnya merespon. Cengkeraman di leher Rian sedikit mengendur. Asep di dalam kepala Gilang seolah terganggu. "Kenapa aku mau kembali?" bisiknya pada dirinya sendiri. Memanfaatkan momen itu, Rian mendorong tubuh Gilang sekuat tenaga. Ia batuk-batuk, menghirup udara dengan rakus. Asep atau Gilang terhuyung mundur, tampak bingung. Pertarungan batin antara Gilang dan Asep membuat tubuh itu menjadi tidak stabil. "Ini tubuhku!" teriak sebuah suara dari mulut itu, suara yang terdengar seperti Gilang namun penuh keputusasaan. "Aku hanya pinjam," balas suara datar yang serak. Ibu Sari di balik jendela melihat pemandangan itu dengan air mata berlinang. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia teringat cerita ibunya dulu tentang bagaimana cara menenangkan Asep saat ia masih hidup dan sedang tantrum. "Rian, tolong ibu," kata Bu Sari pada Rian yang masih gemetar. "Di kamar pavilion itu ada meja gambar tua. Di bawahnya ada sebuah kotak kayu kecil. Ambilkan kotak itu, cepat." Rian ragu-ragu kembali ke pavilion angker itu. Tapi melihat keadaan sahabatnya, ia tidak punya pilihan. Ia mengendap-endap keluar lewat pintu belakang, berlari memutar dan masuk ke pavilion Gilang. Ruangan itu terasa sangat dingin. Lukisan lumpur di jendela seolah menatapnya. Ia cepat-cepat menemukan kotak kayu yang dimaksud dan kembali ke rumah utama. Ia menyerahkan kotak itu pada Ibu Sari. Di dalamnya hanya ada beberapa kuas tua yang sudah kaku dan beberapa tabung cat minyak yang sudah mengering. Benda-benda kesayangan Asep. Ibu Sari membuka pintu depan sedikit. Asep garis miring Gilang masih di sana. Tubuhnya masih kejang-kejang karena pertarungan batin. "Asep," panggil Ibu Sari dengan suara gemetar namun tegas. "Lihat, ini milikmu, kuasmu, catmu." Asep garis miring Gilang berhenti bergerak. Kepalanya menoleh perlahan. Matanya yang kosong tertuju pada kotak kayu di tangan adiknya. Sebuah kilasan ingatan, sebuah percikan emosi dari masa lalunya tampak melintas di wajahnya. "Pulanglah ke kamarmu, Sep," mohon Ibu Sari. "Di sana kau bisa melukis lagi. Jangan sakiti anak ini. Dia hanya ingin menyelesaikan gambarnya, sama sepertimu." Kalimat terakhir itu seolah menjadi kunci. Menyelesaikan gambar, sebuah tujuan yang dimengerti oleh jiwa Asep yang terobsesi. Tubuh Gilang itu berbalik perlahan, berjalan dengan kaku kembali menuju pavilionnya. Bukan lagi karena paksaan Gilang, tapi karena kemauannya sendiri. Ia masuk ke dalam kamar itu dan pintu pun tertutup pelan. Di dalam, Gilang merasakan cengkeraman Asep pada kesadarannya mulai melemah. Arwah itu telah kembali ke sarangnya, ke tempat di mana ia merasa nyaman. Ia melihat melalui matanya sendiri bagaimana tangannya membuka kotak kayu itu, mengambil kuas tua dan berdiri di depan jendela yang terlukis lumpur. Lalu, Gilang merasakan sensasi dingin yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya. Ia terhempas ke belakang dan jatuh ke lantai. Saat ia membuka mata, ia kembali menjadi dirinya sendiri. Ia bisa menggerakkan tangannya, kakinya. Ia bebas. Di depannya, di dekat jendela, berdiri sosok transparan Asep. Ia tidak lagi menatap Gilang. Ia membelakangi Gilang, menatap lukisan lumpur di jendela. Ia memegang kuas tuanya, dan dengan gerakan lambat ia seolah mulai melukis di udara, menyempurnakan mahakaryanya yang tak terlihat. Ia telah menemukan kembali tujuannya dan mengabaikan dunia di sekitarnya. Gilang tidak menunggu lebih lama. Ia merangkak keluar dari kamar itu dan tidak akan pernah kembali. Gilang pindah dari kos itu pada malam itu juga. Ia menyelesaikan tugas akhirnya di tempat Rian.
Ia tidak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya di paviliun itu. Menurut Ibu Sari, sejak malam itu tidak ada lagi gangguan, tidak ada ketukan, tidak ada garukan. Seolah-olah dengan mengembalikan tujuannya, arwah Asep telah menemukan kedamaiannya sendiri. Ia akan selamanya menjadi seniman yang terkurung di dalam studionya, sang penonton yang kini terlalu sibuk dengan karyanya sendiri untuk mengawasi orang lain. Gilang lulus dan menjadi arsitek, tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Di setiap desain rumah atau bangunan yang ia buat, ia tidak akan dalam kondisi apapun meletakkan jendela yang menghadap ke gang buntu, karena ia tahu beberapa jendela tidak hanya untuk melihat keluar. Beberapa jendela adalah panggung. Sampai jumpa di episode Zona Gaib selanjutnya. Dan ingat, lain kali Anda merasa diawasi, mungkin memang benar.